Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Indramayu. Indramayu merupakan salah satu kota pantai di Jawa Barat yang keadaannya bila dibandingkan dengan masa lalu sudah mengalami kemunduran. Berdasarkan sumber-sumber asing dan cerita rakyat, daerah tersebut sebelumnya bernama Cimanuk karena terdapat di muara Sungai Cimanuk. Cimanuk dahulu merupakan salah satu pelabuhan kota milik Kerajaan Sunda. Indramayu atau Cimanuk sebagai kota pelabuhan berkembang pesat pada masa awal masuknya Islam. Ketika itu, Cimanuk merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Sunda. Menurut Babat Darmayu, pada tahun 1527, nama Cimanuk diganti dengan Darmayu dan akhirnya berubah menjadi Indramayu. Ketika Kerajaan Sunda runtuh, Indramayu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Desa Darmayu terletak di sebelah barat Sungai Cimanuk. Situs dari masa awal masuknya Islam terdapat di blok tengah. Di daerah ini terdapat masjid kuno yang di belakangnya terdapat komplek makam. Masjid kuno tersebut sekarang sudah dipugar. Keadaan masjid berdenah segi empat, pada bagian depan terdapat serambi. Pada ruang utama terdapat saka guru berjumlah 4 dengan penampang lintang segi 8. Bagian kepala tiang terdapat hiasan motif bintang bersudut 8. Konstruksi bangunan menggunakan teknik pasak. Pada beberapa pasak dihias bentuk padma mula dan nanasan. Bagian atap dilengkapi mustaka berbentuk limas dari bahan terakota. Benda arkeologis yang masih tersimpan berupa mimbar berbentuk tandu yang sekarang sudah tidak dipakai. Mimbar tersebut berhias sulur-suluran. Pada bagian sandaran terdapat ragam hias motif wadasan. Bagian puncak sandaran dihias dengan motif kuncup bunga. Di belakang masjid terdapat komplek makam yang sampai sekarang masih berfungsi. Pada komplek makam tersebut terdapat halaman yang berpagar tembok. Kelompok kuburan berpagar tersebut dinamakan Makam Pangeran Selawe. Pada komplek makam tersebut, tokoh utama yang dimakamkan adalah Pangeran Guru. Dinas kebudayaan. Kalau ibu tahunya ini aja, ini Pangeran Guru. Satunya petilasannya ini. Oh, ini Nyi Endang. Iya, ini. Tokoh ini, menurut cerita rakyat, dipercaya sebagai tokoh dari Majapahit yang menjadi adipati di Palembang. Diceritakan bahwa Arya Damar ini ialah anak angkat dari Brawijaya yang ditugaskan sebagai adipati di Palembang. Arya Damar ini selain diberi jabatan, ia juga diberi putri Cina untuk diperistri. Putri Cina tersebut ialah salah satu selir dari Brawijaya. Ketika mendapatkan putri Cina tersebut dalam keadaan mengandung anak dari Brawijaya, lalu di Palembang ini putri Cina melahirkan anak yang diberi nama Raden Patah. Dari berbagai sumber yang ada, dapat ditarik hipotesis bahwa Pangeran Guru atau Aryadilah juga bernama Arya Damar ialah seorang kerabat dekat dari Raja Majapahit yang dipercayai menjadi wakil Majapahit atau yang disebut dengan adipati di Palembang. Mula kedatangannya tuh dari daerah mana gitu? Kalau Pangeran Guru ini dari Palembang, Sumatera, satu-satunya. Kalau Nyi Endang Dharma itu dari kerajaan Sumedang Larang. Berarti tujuannya ke sini tuh Siar Islam. siar Islam. Ketika berdakwah tuh misalkan dapat dukungan dari siapa gitu. Oh, kalau berdakwah ya misalkan ibu lagi cerita ya tentang sejarah ini kan kita ambil kan peziarahnya yang minta untuk berziarah untuk bercerita dulu tentang sejarahnya itu. Jadi orang pengunjungnya yang minta untuk suruh berdakwah.
sih kalau kendala itu nggak ada ya, lancar-lancar aja. Berarti tidak ada kendala, dakwahnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ia juga ayah angkatnya Raden Patah. Makam Pangeran Slawe dari aspek arkeologis. Untuk jalan masuk ke makam Pangeran Slawe, yaitu melalui jalan yang dilengkapi kelir atau rana, terdapat di sisi barat. Keadaan yang sekarang merupakan hasil pembenahan yang dilakukan pada Juli tahun 1976. Blok pertama terletak bagian barat laut, terdiri 4 kuburan dengan jerat berundak. Kuburan tersebut ialah Pangeran Guru Wirya Nata Agama yang berasal dari Palembang. Lalu di sebelahnya kuburan Endang Dharma Ayu. Komplek makam Pangeran Slawe di Indramayu yang terlihat sekarang sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Tinggallah arkeologis yang tersisa hanya nisan kubur yang berjumlah 23. Bentar. Nah ini antara kembang ya, ini kan jumlah makam kan ada 25 makam. Nanti teteh bunganya kan 25 bunga. Nanti yang jumlahnya bunga itu 25 bunga dibagikan ke makam yang jumlahnya 25 makam itu ada mitosnya. Kalau mitos kan bisa nyata dan juga tidak bisa nyata. Nanti bunga tersebut dengan makam nanti bagikan silah mana bunga itu sudah dibagikan, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang pas, itu pun juga Allah alam. Itu kan menurut keyakinan kita masing-masing. Kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, terutama ya kalau kita yakin datang ke sini itu pasti insya Allah bunga itu akan lebih atau pas. Kalau kita kurang yakin bunga tersebut akan menurun walaupun jumlahnya sama 25 bunga 25 ayu. Lalu di blok 2 terdiri 8 kuburan tanpa jerat, dan di blok 3 terdiri 2 kuburan, dan terakhir di blok 4 terdiri dari 10 kuburan. Kubur ini bernisan ganda. Nisan bagian dalam puncaknya ini berbentuk runcing berhias lingkaran. Nisan bagian luar berbentuk dasar 4 persegi panjang. Keadaan nisan ini pernah patah karena sudah disambung dan sekarang sudah disambung dengan bahan semen. Pada bagian puncak berbentuk kurawal. Hiasan sulur ini sangat dominan. Pada bagian atasnya terdapat hiasan pola geometris bermotif matahari dengan ujung sinar berjumlah 8. Makna motif hias tersebut ialah semacam pengakuan atas regalia Majapahit, mengingat tokoh-tokoh sentral yang berhubungan dengan motif hias tersebut berada dalam satu kurun satu masa akhir Majapahit. Selain itu, juga merupakan lambang supranatural, kesaktian, atau merupakan magiko religius dari tokoh-tokoh sentral ataupun para kerabat-kerabatnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.